kita berharap wajah demokrasi kita ini ya bersih lah gitu kan, atau segar lah, lebih segar ketimbang periode lalu lah. Kalau saya ingin lebih segar dari periode lalu, maka ya harus ada komitmen political will, sekaligus juga menata kembali proses demokratisasi yang tidak cukup dengan demokrasi prosedural. Jadi di situ. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya semua lembaga-lembaga kenegaraan dan non-negara itu bareng-bareng mengawal proses demokrasi yang lebih berkualitas. Tadi saya sebutkan proses demokrasi yang berkualitas itu satu, bahwa dalam demokrasi tidak cukup prosedur, tapi juga harus ada etika, misalnya etika berdemokrasi. Sering hal-hal yang verbal itu ditempuh, yang penting menang, yang penting dapat, yang penting tidak berlawanan dengan ketentuan verbal gitu kan. Tapi dari segi etik melanggar gitu kan. Nah itu jadi penyalahgunaan hukum secara etik itu ya kan, itu kan sebenarnya berat ya. Nah coba kita hindari yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bikin perangkat-perangkat yang demokrasi itu tidak membuat kekuasaan menjadi sewenang-wenang, kan intinya itu. Demokrasi itu muncul ketika bukan hanya suara rakyat yang menjadi alat legitimasi, tetapi ketika kekuasaan itu diperoleh, rakyat memperoleh ruang untuk kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kan gitu. Bahkan kebebasan mengkritik pun tetap bagian dari kebebasan untuk bersuara kan gitu. Nah dalam konteks seperti itu, lalu institusi-institusi negara dia tidak menjadi sensitif, lalu bertindak misalkan melakukan kriminalisasi yang kadang juga membawa proses hukum, yang proses hukum itu kadang kena ke sini, nggak kena ke situ, nah gitu kan. Itu ya akan membuat prosedur demokrasi menjadi tidak berkualitas. Yang ketiga ya lebih jauh lagi, Indonesia ini mestinya demokrasinya juga demokrasi nilai. Nilainya Pancasila, ya ditambah agama dan budaya ya. Tidak bisa demokrasi kita ini demokrasi sekuler gitu ya. Bahkan kalau kita pakai pakem ya, pakem utama demokrasi kita ini bukan demokrasi menang-menangan. Ini saya ambil contoh nilai itu. Tapi di demokrasi pada musyawarah dan kebijaksanaan sebagaimana sila keempat. Sila keempat itu kan memang dijadikan acuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Itu dibaca setiap 17-an. Tapi apa itu menjadi nilai dasar berdemokrasi kita? Ini mestinya misalkan kalau ada terjadi koalisi gitu kan, koalisi besar, ya pasti menangnya kan. Tapi ingat, bisa nggak di saat dia punya akumulasi kekuasaan membuka ruang untuk musyawarah? Musyawarah itu kan di situ maknanya. Yang kecil juga diberi hak untuk terlibat dalam musyawarah, bukan ditinggal. Atau sebaliknya, ketika yang minoritas itu punya kekuatan lalu menjadi tirani minoritas, sama aja kan, dominasi mayoritas dan tirani mayoritas, sama-sama itu demokrasi yang tidak kehilangan nilai. Nah hal-hal seperti ini mestinya menjadi pijakan
ya memang kita tidak mengeluh, kita sebenarnya akan menyayangkan dulu kan amandemen itu tidak mengacu ke sini kan, tidak mengacu ke sini, sehingga yang disebut musyawarah dan kebijaksanaan itu nyaris hilang. Akhirnya politik kita karena demokrasi menang-menangan gitu. Jadi termasuk merasa terpilih dengan suara terbanyak, itu boleh melakukan apa saja dan tidak membuka ruang untuk misalkan kalau ada kebijakan musyawarah atau kemudian menyerap aspirasi gitu kan. Saya pikir tiga patokan itu bisa dijadikan langkah kita untuk berdemokrasi secara lebih kualitatif, tidak berdemokrasi secara prosedural. Ya kalau sudah prosedural semuanya selesai gitu. Siapa menang ya terserah dia kan gitu. Jadi itu.